Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Imam Fitri Qosihin, mahasiswa pendidikan profesi guru tahun 2025 di LPTK IAIN Manado dengan NIM 25227-468. Saat ini saya bertugas sebagai guru bidang studi Quran Hadis di Madrasah Sanawiyah Darul Ulum, Desa Airmas, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Saya akan melakukan praktek UKIM di sekolah. Video ini merupakan bagian dari uji kinerja program pendidikan profesi guru. Dalam video ini, saya akan menampilkan praktek pembelajaran yang saya laksanakan di kelas dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas proses belajar serta pemahaman peserta didik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Ya, baik. Pelajaran kali ini adalah pelajaran Quran Hadis ya. Nah, namun terlebih dahulu sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, terlebih dahulu Bapak akan ngecek kehadiran kalian ya. Ahmad Zaki Farhani, Ahmad Aisyah Hasanah Putri, Alif Fahriza, Aulia Lina, Rahel Andra Saputra, Rizky, Rizkia Rohman. Ya, satu yang tidak masuk ya. Baik. Anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai, terlebih dahulu mari kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran kita, mencari ilmu kita semakin berkah ya, dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan ilmu yang manfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada siang hari ini dalam rangka mencari ilmu dan benar mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Baik, kita akan mulai materi kita. Namun Bapak terlebih dahulu cek dulu ya pengetahuan kalian tentang materi yang sudah kita lalui bersama di pertemuan yang lalu. Baik, masih ingat anak-anakku sekalian pelajaran apa kemarin yang barusan kita pelajari? Tentang apa? Tentang mat tabi'i. Masih ada yang ingat? Mat itu artinya apa? Tunjuk tangan. Apa? Memanjangkan. Baik. Artinya mat adalah memanjangkan atau panjang gitu ya. Terus kemudian tabi'i apa tabi'i? Dia masih ingat? Biasa. Yang lain. Ayo. Atau bisa kita sebut dengan apa? Mat tabi'i itu? Mat alami atau mat asli. Baik. Coba apa saja yang dibaca mat itu, contohnya misalnya apa? Contohnya misalnya Nuhiha, ada wawu jatuh setelah dhamma, ada alif jatuh setelah fathah, dan ya jatuh setelah kasroh. Oke. Tunjuk tangan, panjang matnya berapa? Yuk, sini enggak? Panjang matnya itu berapa harokat? 2 harokat, bagus. 2 harokat. Baik, 2 harokat atau 2 ketukan.
dua harakat atau dua ketukan atau satu alif. Yang gampang saja kita memahaminya dua ketukan. Oke, alhamdulillah materi yang sudah kita pelajari masih ada di dalam ingatan kita. Kita hari ini akan belajar tentang kekuasaan dan rahmat Allah. Nah, pelajaran ini atau materi ini ada di bab 2 ya, di dalam buku kalian juga ada ya, di LKS tentang apa? Tentang kekuasaan dan rahmat Allah. Oke, sebelum Bapak lanjutkan, kalian mungkin sudah ada di bayangan pikiran kalian apa itu yang disebut dengan kekuasaan. Ada yang bisa berpendapat apa itu kekuasaan? Ayo. Kuasa itu apa? Ayo. Apa? Yang mempunyai alam semesta. Yang lain. Kata kekuasaan itu sendiri kalian boleh sinonimnya mungkin. Persamaan katanya apa? Menguasai, boleh. Apa lagi? Ya, baik. Kuasa artinya apa? Kuasa artinya kemampuan atau kesanggupan berbuat sesuatu. Berarti kekuasaan Allah, kemampuan Allah Subhanahu wa taala untuk bertindak atau melakukan sesuatu. Terus apa itu rahmat Allah? Apa itu rahmat? Rahmat adalah pemberian Allah. Berarti rahmat Allah Subhanahu wa taala juga bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada ciptaannya. Di sini kalian sudah paham? Apa itu kuasa? Apa itu rahmat? Kuasa adalah kemampuan Allah menciptakan semua yang diciptakan. Oke? Terus apa itu rahmat? Rahmat itu kasih sayang. Bentuk kasih sayang Allah yang diberikan kepada semua makhluknya. Begitu besar rahmat Allah sehingga semua makhluk ini tidak terkecuali mendapatkan rahmatnya Allah. Manusia saja, baik yang muslim maupun yang kafir, semuanya mendapatkan rahmatnya Allah. Yang muslim bisa makan, yang kafir juga bisa makan. Yang muslim bisa hidup, yang kafir juga bisa hidup. Jadi kesemuanya diliputi oleh rahmatnya Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu kekuasaan dan rahmat Allah terkandung dalam Al-Quran. Surat apa? Surat Asy-Syams. Surat Asy-Syams apa itu? Surat Asy-Syams adalah surat ke 91 dalam Al-Quran. Terdiri dari berapa ayat? 15 ayat dan tergolong surat Makkiyah. Makkiyah itu turunkan di Makkah. Nama atau penamaan surat Asy-Syams diambil dari ayat yang pertama, yaitu wasyamsi wal duhaha. Ayat yang pertama yang artinya apa? Matahari. Surat ini dibuka dengan sumpah Allah terkait dengan fenomena astronomi, ya, seperti matahari, bulan, malam, langit, dan bumi. Allah menyebut ciptaannya tersebut tentunya mengandung pesan yang hendaknya dapat kita pahami. Allah menyebut matahari, Allah menyebut bulan, Allah menyebut bumi, langit, ya kan? Siang dan malam itu ada pesan yang hendaknya dapat kita pahami. Baik, matahari saja kita akan bahas sedikit biar kita lebih mendalam tentang
penyebutan Allah menyebut matahari di dalam surat Asy-Syams. Matahari itu ada yang tahu besarnya berapa ukurannya? Ya, yang jelas melebihi bumi jelas. Tapi ada ilmuwan yang berpendapat yang sudah meneliti bahwa matahari itu 1,3 juta bumi. Jadi ukurannya matahari itu besarnya 1,3 juta bumi. Kalau bumi jumlahnya 1,3 juta dimasukkan ke matahari, baru memenuhi matahari. Nah, ada lagi Allah menyebutkan bulan. Bulan itu ya lebih kecil daripada bumi. Dia seperempatnya diameter bumi. Ya, seperempatnya diameter bumi. Wah, berarti ini matahari yang segitu besarnya, ya kan? Terus bulan yang diciptakan oleh Allah dengan berbagai macam fungsinya itu atas kuasa Allah dan rahmat Allah. Lanjut. Kita akan baca sama-sama. Ini surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Kita baca bersama-sama. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha. Kita membaca Al-Quran harus sesuai dengan panduan atau petunjuk membaca Al-Quran yang baik dan benar. Petunjuk membaca Al-Quran yang baik dan benar itu adalah sesuai dengan ilmu tajwid yang kemarin kita pelajari matobi'i, ya kan? Adakah di situ bacaan atau hukum matobi'i? Ada kan? Ada. Di ayat pertama ada? Di mana? Duha, ha, panjang bacaannya 2 harokat atau 1 alif. Ini hendaknya surat Asy-Syams harus kalian hafal. Ya. Ini terjemahannya. Ayat yang pertama, wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Wal qamari idza talaha, dan bulan apabila mengiringinya. Wan nahari idza jallaha, dan siang apabila menampakkannya. Ada terjemahan perkata wasyamsi, artinya demi matahari, wadduhaha, dan cahayanya di pagi hari, wal qamari, dan bulan, idza talaha, apabila mengiringinya, wan nahari, dan siang. Nah, sekarang kita masuk kepada isi kandungan surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Ayat pertama. Siapa yang mau baca? Yang keras? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan? Nggak terlihat? Nggak. Nggak lihat. Nah, kecil ya? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan sumpah atas ciptaannya, yakni dengan menyebut matahari dan sinarnya di waktu duha. Matahari makhluk yang sangat besar,
yang cahayanya dapat menyinari seluruh alam. Matahari terus bersinar tanpa henti hingga waktu yang telah Allah tentukan. Yel dulu yuk. Silahkan berdiri. Nah, oke, kita sama-sama 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siapa lagi bersekolah, cari ilmu di madrasah. Sungguh senang, jangan tunda, bangun pagi-pagi lalu beribadah. Mau lagi? Mau lagi? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siapa lagi bersekolah, cari ilmu di madrasah. Sungguh senang, jangan tunda, bangun pagi-pagi lalu beribadah. Oke, agak sedikit fresh ya? Udah gak kantor lagi ya? Kayaknya tadi udah pada ngantuk. Soalnya habis pada makan, jadi udah pada ngantuk. Baik, kalau kita sudah fresh, maka kita akan mengerjakan tugas. Ya, baik, kita akan bagi 2 kelompok. Ini kelompok berapa? 1. Ini kelompok berapa? 2. Silakan berdiskusi berkaitan dengan kekuasaan dan rahmat Allah. Oke, sudah siap diskusinya? Sudah siap? Kelompok 1? Kelompok 2? Oke, Bapak persilakan perwakilan dari kelompok 1 dulu. Perwakilan 1 saja untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Oke. Perkenalan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faiz Abilin dari kelompok 1 akan bacakan hasil dari diskusi kami. Setiap yang beriman meyakini bahwa alam semesta ini, langit dan bumi beserta segala isinya adalah ciptaan Allah dan berada di bawah kekuasaannya. Tidak ada yang menciptakan dan mengatur alam ini kecuali Allah. Ini adalah bagian dari keyakinan mendasar bahkan fitrah yang telah Allah tanamkan dalam hati umat manusia. Demikian kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Agus. Kesimpulan. Jadi kesimpulan untuk materi kita hari ini adalah yang pertama, kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala sangatlah besar dan tidak terbatas. Yang kedua, manusia adalah makhluk yang lemah dan begitu kecil di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, sehingga seyogyanya manusia bersikap merendahkan diri di hadapan Allah dengan senantiasa tunduk atas perintah-perintahnya dan segera bertaubat atas maksiat yang telah diperbuat. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ilmu yang berkah dan manfaat sehingga kita bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka menjadikan diri kita manusia yang sempurna di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian anak-anakku sekalian, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.